Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Darmayase dari SD Negeri 5 Bubuk, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karangasem. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Gede Yudi Sumertayase dan PP saya Nikadet Duyana Astriani. Hari ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan ke-10 modul 3.3. Adapun pengantar hari ini adalah belajar dari pengalaman melalui refleksi diri adalah kunci untuk mengembangkan diri yang efektif. Proses ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai calon guru penggerak, kemampuan untuk melakukan introspeksi diri sangat penting untuk mendukung perannya dalam mengantisipasi motivasi para siswa di masa depan. Kemudian model refleksi yang saya gunakan di sini adalah yang pertama connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Kemudian challenge, apakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Dan yang ketiga, konsep, ceritakan konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat, change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Yang pertama kita bahas adalah connection. Selama hampir 2 minggu ini saya telah mendapatkan banyak wawasan tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya memandang dan mengelola program yang berdampak positif pada murid. Seringkali kita melihat bahwa program-program sekolah, baik itu program intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, dikelola dengan cara yang hanya menempatkan murid sebagai objek. Murid-murid memang terlibat dalam pelaksanaan program-program tersebut, tetapi keterlibatan mereka seringkali terasa sebagai suatu kewajiban, rutinitas atau sekedar aktivitas yang menyenangkan tanpa makna yang mendalam. Mereka mungkin melaksanakan tugas-tugas tersebut karena mereka harus, bukan karena mereka merasa memiliki atau keterlibatan secara emosional dan proses tersebut. Padahal esensi dari pembelajaran yang bermakna adalah pengambilan makna dari setiap pengalaman yang dijalaninya. Kemudian di modul 3.3 ini saya diajak untuk mengeksplorasi bagaimana kita sebenarnya dapat mendorong student agency yang diterjemahkan sebagai kepemimpinan murid dalam pengelolaan program-program di sekolah. Mendorong kepemimpinan murid berarti memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan memiliki peran dalam mengelola dan mengaruhi jalannya program. Hal ini bukan hanya membuat mereka belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya dan berkontributif, tapi juga memberi mereka pengalaman yang kaya akan dan bermakna. Melalui keterlibatan yang lebih mendalam ini, murid-murid belajar untuk membuat keputusan, mengambil inisiatif dan merasakan dampak dari pilihan mereka sendiri, yang semuanya merupakan bekal penting untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ketika kita berbicara tentang dampak, kita berharap bahwa dampak positif dari proses belajar yang dialami oleh murid-murid di kita saat ini tidak hanya terasa sementara, tetapi akan terasa mereka bawa dan rasakan sepanjang hidup mereka. Dengan demikian, kita tidak hanya mempersiapkan mereka untuk sukses di sekolah, tetapi juga untuk sukses dalam kehidupan mereka di masa depan sebagai individu yang mandiri, berpikir kritis, dan mampu berkontribusi secara positif di masyarakat. Kemudian yang kedua, challenge. Nah, selama ini program-program yang dikembangkan oleh sekolah cenderung berorientasi pada kepentingan institusi itu sendiri dan seringkali hanya bersifat rutin. Banyak program yang dirancang dan dijalankan didominasi oleh keputusan sepihak dari guru tanpa mempertimbangkan aspirasi atau kebutuhan murid secara mendalam. Akibatnya, murid-murid seringkali merasa seperti objek dari program tersebut, di mana mereka hanya menjalankan apa yang telah ditentukan tanpa adanya rasa memiliki atau keterlibatan yang lebih mendalam. Program-program ini seringkali tidak memberikan ruang bagi murid untuk menyuarakan pendapat mereka atau memilih kegiatan yang benar-benar menarik minat dan kebutuhan mereka. Padahal pendekatan semacam ini dapat mengurangi dampak positif dari program-program tersebut karena murid tidak merasa terlibat secara emosional atau intelektual dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sebaliknya dalam modul yang saya pelajari, ditekankan bahwa pengembangan program sekolah seharusnya lebih berpihak dan berorientasi pada kepentingan murid. Untuk menciptakan program yang berdampak positif, penting bagi sekolah untuk mendengar suara murid, memberikan mereka pilihan, dan mendorong mereka untuk merasa memiliki terhadap program tersebut.
Dalam hal ini, peran guru sebaiknya lebih sebagai fasilitator yang mendukung dan memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan peran aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dengan cara ini, murid dapat terlihat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program yang tidak hanya meningkatkan rasa tanggung jawab mereka, tetapi juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan inisiatif. Dengan murid lebih banyak ruang untuk berperan, kita dapat memastikan bahwa program-program sekolah benar-benar relevan, bermakna, dan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan mereka. Kemudian yang ketiga itu ada konsep. Konsep penting yang saya pelajari dari modul ini adalah mengenai bagaimana menumbuhkan kepemimpinan murid dengan memberi perhatian pada suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dalam upaya pengembangan program sekolah yang benar-benar berdampak positif, penting bagi sekolah untuk menciptakan ruang di mana murid merasa didengar, memiliki pilihan, dan merasakan memiliki atau program yang dijalankan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memberdayakan murid sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai peserta pasif. Dengan menegakkan suara mereka, memberikan kebebasan dalam memilih dan memastikan mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap kegiatan atau program. Kita dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan inisiatif yang lebih besar di antara murid-murid. Hal ini juga membangun kepercayaan diri mereka, seperti kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang berdampak pada diri mereka sendiri dan komunitas sekolah. Nah, di sini untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah perlu memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada secara efektif, seperti sumber daya manusia, lingkungan, budaya, atau fasilitas. Setiap sekolah memiliki potensi unik yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan kepemimpinan murid dalam menyusun program yang berdampak positif. Penggunaan tahapan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi sangat dianjurkan. Pendekatan ini memulai dengan membuat pertanyaan yang relevan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi murid, kemudian mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya untuk perbaikan, menggali mimpi murid, menetapkan aspirasi yang jelas, menjabarkan rencana, memastikan langkah-langkah terencana, dan mengatur eksekusi serta tindak lanjut memungkinkan penerapan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mengikuti tahapan bagja, sekolah dapat merancang program yang terarah dan terukur, memastikan setiap langkah didasarkan pada pemahaman mendalam tentang potensi yang dimiliki serta menciptakan dampak signifikan yang dapat terus berkembang seiring dengan waktu. Nah, yang keempat ada change yang saya dapatkan dari pembelajaran konsep dalam modul ini adalah adanya perubahan signifikan dalam cara berpikir saya mengenai penggunaan kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, modul ini membuka mata saya akan pentingnya tidak hanya fokus pada masalah atau kekurangan, tetapi juga pada potensi positif yang ada di sekitar kita. Dengan pemahaman baru ini, saya merasa lebih siap untuk memimpin pengembangan program-program sekolah yang berakar kuat pada hasil identifikasi dan pemetaan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh komunitas sekolah. Saya menyadari bahwa dengan memanfaatkan kekuatan ini, program yang dihasilkan akan lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian dari mempelajari konsep modul ini, cara berpikir saya mengalami perubahan yang signifikan mengenai pengelolaan program sekolah yang berdampak positif bagi murid. Modul ini membekali saya dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara mendengarkan suara mereka, memberikan pilihan, dan memastikan mereka merasa memiliki program yang dijalankan. Saya kini lebih menyadari pentingnya mengubah pendekatan yang selama ini digunakan dalam pengembangan program sekolah yang seringkali kurang melibatkan murid secara aktif. Saya juga menyadari bahwa keterlibatan aktif murid dalam merancang dan mengelola program akan meningkat rasa tanggung jawab dan keterhubungan mereka dengan pembelajaran. Hal ini tentunya dapat meningkatkan efektivitas program dan mendorong hasil yang lebih baik dalam proses belajar mereka. Nah, kemudian tantangan besar bagi saya adalah menerapkan perubahan ini dalam lingkungan sekolah saya. Saya harus dapat mengganti paradigma lama yang lebih bersifat pengambilan keputusan dengan pendekatan berbasis aset
yang lebih inklusif dan memberdayakan murid. Untuk itu, saya berencana untuk membagikan pemahaman dan praktek baik ini melalui komunitas praktis di sekolah. Dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman ini, saya berharap dapat memotivasi rekan-rekan saya untuk mengikuti dan menerapkan pendekatan baru yang lebih berfokus pada pemberdayaan murid. Langkah ini diharapkan tidak hanya membawa perubahan positif bagi program-program yang ada, tapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran dan kepemimpinan murid di sekolah secara keseluruhan. Demikian pemaparan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.